Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah struktur aljabar ya. Oke. Materi kita kali ini kita akan membahas lanjutannya kemarin. Kemarin kita sudah bahas grup dan kali ini kita akan membahas subgroup ya. Apa itu subgroup? Subgroup atau grup bagian itu adalah suatu grup bagian dari S dari grup G adalah himpunan dari bagian G yang merupakan grup di bawah operasi yang sama dalam G yang dibatasi pada S. Berarti intinya adalah ada G itu grup, kemudian dia mempunyai himpunan bagian yaitu S. Nah, ternyata S itu sendiri adalah juga grup berdasarkan atau memenuhi keempat aksioma kemarin. Nah, dengan begitu S dikatakan merupakan grup bagian atau subgrup dari G, ya. Jadi yang pertama S-nya itu harus himpunan bagian dari G, kemudian S-nya juga adalah grup. S-nya itu grup. Terhadap apa? Terhadap operasi yang sama dengan G. Nah, biasanya dilambangkan seperti ini. Ketika kita menemukan seperti ini, berarti adalah S itu adalah subgrup dari G. Ini lambangnya. Oke. Contoh, yang pertama, himpunan bilangan bulat Z merupakan grup bagian dari R. Kita tahu Z itu adalah himpunan bagian dari R ya. Kemudian untuk terhadap penjumlahan, kita tahu Z ini juga grup. Ya, karena Z ini grup dan Z itu merupakan himpunan bagian dari R, maka Z merupakan grup bagian dari R. Begitu ya. Yang kedua, saya punya S, saya definisikan S itu anggotanya adalah ini. 0, 2, 4. Nah, ini merupakan grup bagian dari Z6. Nggak bisa. Kita tahu Z6 itu apa? Z6 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini Z6. Ya, terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita tahu bahwa S ini himpunan bagian dari Z6. Ini ada 0, 2, dan 4. Oh, berarti S itu himpunan bagian dari Z6. Kemudian kita cek apakah S ini grup. Kalau grup kemarin berarti apa? Ada elemen identitas. Ya, 0 ya. Kemudian apa lagi? Asosiatif. Ya, kalau asosiatif, kalau di sininya asosiatif, di sini pasti asosiatif ya. Kemudian apakah ada semua anggota yang punya inverse? Kita cek. Inverse-nya 0? 0 ada di sini. Inverse-nya 2 berapa? 2 ditambah berapa yang ada 0? 2 ditambah 4. Ya. Kok bisa Bu 2 tambah 4 0? Iya, kita bicara di Z6 ya. Di ini istilahnya itu sisa, gitu ya. Jadi ketika 2 ditambah 4 itu kan sama dengan 6. 6 bagi 6 0. Jadi 6 itu nilainya sama dengan 0. Ini sisa modulo. Jadi modulo. Kemudian berapa? Inverse-nya 4. Inverse-nya 4 juga 2. Saling inverse. Sehingga ini adalah grup. Karena S ini himpunan bagian dan S juga grup, maka S itu subgrup dari Z6. Gitu ya. Ini penjumlahan. Oke, sekarang untuk sebarang grup G ternyata himpunan E identitas dan juga G sendiri itu merupakan grup bagian dari G. Grup bagian ini dinamakan grup bagian tak sejati. Sedangkan yang lainnya namanya grup bagian sejati. Ada beberapa teorema. Teorema ini memudahkan kita dalam membuktikan apakah suatu himpunan itu merupakan subgrup atau tidak. Teorema yang pertama adalah diketahui S itu himpunan bagian dari G dengan elemen identitas E. Himpunan S merupakan grup bagian dari G jika dan hanya jika. Nah, kalau kemarin ada untuk membuktikan dia grup ada 4, di sini kita cukup membuktikan 3. Yang pertama, tunjukkan bahwa E itu di S. Ya. Kemudian
tunjukkan bahwa S itu tertutup di bawah operasi dari G. Maksudnya ini operasinya sama dengan G grup awalnya tadi. Dia harus tertutup. Kemudian yang ketiga, tunjukkan bahwa untuk setiap anggota dari S itu inverse-nya juga ada di S. Ya. Jadi ketika ada himpunan, terus kemudian kita disuruh untuk menunjukkan apakah dia subgroup, nah, maka kita harus tunjukkan dengan memenuhi ketiga sifat ini. Itu yang pertama. Atau boleh juga kita pakai teorema yang kedua. Di sini disebutkan bahwa di sini menyatakan tes subgroup ya. Jadi untuk mengetes dia subgroup atau bukan, kita bisa pakai teorema ini. Apa teoremanya? Suatu himpunan bagian tak kosong H, di sini bisa pakai H ya. Sama saja itu hanya penamaan, SH itu hanya penamaan. Dari suatu grup G adalah subgroup bila dan hanya bila ini. Jika AB inverse elemen H untuk setiap A, B elemen H. Jadi saya punya G. Nah, G itu punya himpunan bagian H. Ternyata di H itu berlaku ini. Untuk setiap anggotanya A, B berlaku AB inverse elemennya H. Ketika berlaku ini sudah dipastikan bahwa dia adalah subgroup. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Sama aja. Ya. Ini untuk perkalian. Namun ketika untuk penjumlahan bisa kita tuliskan seperti ini. A min B elemen H. Ini untuk penjumlahan karena B inverse itu kan sama dengan min B ya. Kalau kita bicara di penjumlahan. Oke, contoh. Oke, kita pakai yang ini. Tunjukkan bahwa S, di mana dia anggotanya adalah 3 pangkat K, dan K itu elemennya Z, adalah merupakan grup bagian dari R bintang. R bintang kemarin R terhadap perkalian ya, cuma tidak ada 0. Kita boleh pakai teorema yang pertama, boleh pakai teorema yang kedua. Misal saya mau pakai teorema yang pertama. Kita akan menunjukkan, teorema yang pertama tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah tunjukkan bahwa E itu di S. Yang kedua, tunjukkan bahwa tertutup, S itu tertutup. Yang ketiga, tunjukkan bahwa untuk setiap anggota S, inverse-nya juga ada di S. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa ada elemen identitas di S. Misal saya pakai, ini kan operasinya perkalian, sehingga saya mau pakai, ya, ketika K sama dengan 0, maka 3 pangkat K, 3 pangkat 0, 1 ya. Nah, berarti ini kan elemen dari Z. Nah, kita tahu bahwa, maaf, ini elemennya K. Ini elemennya S. Nah, ketika K-nya 0, kita peroleh bahwa 3 pangkat K nilainya sama dengan 3 pangkat 0 atau 1. Nah, ini kan elemennya S, sehingga ada elemen identitas. Ada elemen identitas di S, yaitu 3 pangkat 0 atau 1. Ya, sekarang yang kedua akan ditunjukkan bahwa tertutup. Ambil, misal saya ambil 3 pangkat K dan 3 pangkat P itu elemen Z. Saya mau mengoperasikan 3 pangkat K dikali 3 pangkat P. Sama dengan apa? 3 pangkat K plus P. Sekarang saya punya K itu elemennya Z, P juga elemennya Z. Maka K plus P juga elemennya Z. Benar ya? Karena K plus P elemennya Z, maka berarti ini juga elemen dari S, memenuhi ini. Ya. Nah, sehingga bersifat tertutup. Karena yang ketiga adalah tunjukkan inverse-nya. Untuk setiap 3 pangkat K elemen S, terdapat 3 pangkat min K. Apakah ini berarti kan
K elemennya Z. Apakah min K juga masukkan di sini juga? Nah, kita tahu min K juga elemennya, sehingga ini juga elemennya S. Berarti untuk setiap 3K elemennya S terdapat min K elemen S. Nah, dengan begitu dia setiap anggotanya punya inverse. Anggota punya inverse. Karena memenuhi ketiga syarat, oleh karena memenuhi ketiga sifat, maka S adalah subgroup dari R. Bisa dipahami? Oke. Atau kita mau pakai, misalkan kita mau pakai teorema kedua. Tadi teorema kedua harus ditunjukkan bahwa AB inverse elemennya S gitu ya. Nah, kita akan menunjukkan ini. Misalkan saya ambil A sama dengan 3 pangkat K, saya ambil B-nya 3 pangkat P, maka ini kan elemen S, ini juga elemen S. Nah, karena 3 pangkat P itu elemen S, berarti P elemennya Z. Nah, min P kan juga elemennya Z. Berarti juga min P itu elemennya Z. Sehingga 3 pangkat minus P juga elemennya Z. Ya, maaf. 3 pangkat P elemennya S. Kemudian saya mau mengoperasikan A kali B inverse. Berarti kan 3 pangkat K kali 3 pangkat minus P. 3 pangkat K min P. Apakah K min P ini elemennya Z? Iya, K min P elemennya Z. Sehingga ini juga elemennya S. Terbukti. Nah, sehingga S adalah subgroup dari R star. Gitu ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Saya mempunyai himpunan H sama dengan 1/2 pangkat M, di mana M adalah elemen Z. Ini operasinya perkalian, ini hampir sama kayak tadi ya. Tunjukkan bahwa dia merupakan subgroup. Oke, ini hampir sama kayak tadi. Nanti ini akan kita bahas diskusi. Silakan dicoba dulu. Ini langkahnya sama kayak tadi. Sekarang yang ketiga. Tentukan grup bagian dari R yang dibangun oleh 1. Dibangun oleh 1. Jadi gimana grupnya? Kalau kalimat dibangun oleh 1, berarti 1 kali 1, kemudian 1 kali 2, dan seterusnya. Ya. Saya misalkan di sini adalah sini R-nya terhadap penjumlahan. Grup bagian dari R. R terhadap penjumlahan. Nah, grup elemen yang dibangun oleh 1 bisa dituliskan seperti ini. 1 ditambah 1, 2, kemudian ditambah 1 lagi, dan terusnya ya. Bisa saya tulis sama dengan K kali 1, di mana K itu elemennya Z. Nah, ini maksudnya elemen-elemen yang dibangun oleh 1. Jadi ketika K-nya 0 ya 0, ketika K-nya 1 berarti 1, ketika K-nya min 2 ya min 2, sehingga ini bisa kita tuliskan adalah ya, kita kan tahu ini apa? Iya, ini adalah Z ya, bilangan bulat. Nah, kita tahu bahwa Z itu adalah grup, sehingga memang karena tadi kan di contoh ya, Z itu juga merupakan subgroup dari R lain, maksudnya Z itu subgroup dari R, gitu ya. Oke, sekarang gini, tentukan grup bagian dari Z4 yang dibangun oleh 2. Z4 modulo 4 itu apa saja? Modulo itu sisa, berarti yang ketika dibagi 4 itu sisa berapa saja?
Sisanya 0, tetap bersisa. Sisa 1, sisa 2, sisa 3 itu ya. Ini adalah zat 4. Kita akan membangun suatu bilangan yang suatu himpunan yang dibentuk atau dibangun oleh 2. Kita gampangkan kayak tadi, maksudnya dibangun oleh 2. Bentuknya sama kayak tadi ya. Berarti K kali 2, di mana K harus bilangan kurang. Tapi harus yang ada di sini saja. Berapa? 2 kali. Iya. Ini ya, 0 sama 2 saja. Ini juga merupakan subgroup. Kok bisa? Ya, sekarang coba inverse-nya 0, 0. Inverse-nya 2, ya 2. Kan yang mempunyai inverse. Apakah dalam inverse? Iya, dalam inverse itu 0. 0 tambah 2, 2 ada di sini. 2 tambah 2, 2 tambah 2 itu 4. 4 sama dengan 0 ya, karena kita bicara di modul 4 sehingga tertutup. Nah, jadi ini adalah yang dibangun oleh 2 itu adalah subgroup dari Z4. Kira ini tentukan subgroup yang dibangun oleh A, di mana A itu 1101 dalam matrik yang berordo 2 kali 2. Setelah itu berarti maksudnya adalah terminalnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang dibangun oleh A ya, terus ya, yang dibangun oleh A. Berarti kita definisikan apa? Iya, A pangkat K, di mana K elemennya Z. Oke. Sekarang angkanya apa ya berarti? Ketika K pangkat 1, ya A sendiri 1101. Ketika K-nya 2, coba operasikan berapa? Kita di sini ya, kita di sini. 1011 kali 1011 berapa ini? 1 ya, kemudian 1 2 ini 0, ini 1. Kemudian saya tambahkan lagi K pangkat 3, berarti kan 1021 saya kalikan 1011 berapa? 1301. Ternyata kalau saya teruskan ini bentuknya kayak 1K01 dan seterusnya. Sehingga ini bisa saya tuliskan ini 2, ini 3, 01 dan seterusnya sampai 0 K ini 1 dan seterusnya ini kita tahu kayaknya tidak terhingga ya K kan elemennya Z terhingganya terus jalan. Nah, inilah yang dibangun oleh ya. Apakah ini subgroup? Iya, silakan dicek sendiri. Ini tambah ini sama dengan ini ya. Nah, ini kali ini sama dengan ini nanti. Terusnya ada semuanya tertutup dan dia juga punya inverse dan dia juga nanti ada elemen identitas. Nah, boleh bentuk saya. Oke, sekarang kita ke ini nanti silakan dilihat, nanti kita bahas ya di sesi diskusi. Tadi pertama kita bahas soal yang tadi dulu, kemudian kita akan ini sebagai tugasnya atau latihannya. Oke, terima kasih.